kemarin saya membaca novel yang berjudul Kota Saranjana. Kemarin Ustazah, buku novel Ustazah, novel yang katanya Cemaram. Bulan lalu. Tadi malam Ustazah, baca buku dongeng buat adik. Literasi bukan sekedar bisa membaca, tapi tentang bisa berpikir, tentang mampu membaca dunia, bukan cuma huruf. Di zaman serba cepat ini, kita lahir dengan jempol yang lincah, tapi kepala yang malas menyimak. Kita tahu semua yang trending topik, tapi kehilangan keberanian untuk berpikir sendiri di tengah riuh opini. Scrolling sampai lupa waktu, mencari hiburan, tapi lupa menyelami makna, tertawa dalam konten receh, tapi gagap saat disuruh memahami teks. Literasi adalah nafas yang menjaga kita tetap waras di tengah banjir informasi dan tsunami kebodohan. Tanpa literasi kita bisa hidup, tapi tidak pernah benar-benar paham untuk apa. Jadi, masihkah kita menganggap membaca itu membosankan? Apa itu? Berita terkini, pemberitahuan MTS N1 Jeneponto akan menggratiskan semua makanan di kantin sekolah mulai minggu depan. Jangan lewatkan kesempatan. Wih, sebarkan ini, share. Tunggu. Anu itu asli toh? Yuk, Ini asli. Coba tunggu dulu kayak asli ini ada logo MTS nah. Share. Share. Seru li. Share status. Iya. Wih, kapan lagi ada begini? Wih, Sesekali ini. Apa itu? Lati. Lihat. Betulan Jini kah? Betulan lah. Itu bukan di IG. Tapi logo nah. Tapi Bukan anu Background bukan IG sekolah itu. Bagaimana? Background kelas MTS juga ini kalau nggak salah. Iya tapi ini bukan IG-nya. Siapa tahu balik. Di asli ini. Asli nih. Siapa asli? Yang penting ini anu, BK Mungkin jadi mereka kapan? pasti. Bener Jini kapan? Mungkin benar. Namun, literasi tak berhenti di lembar kertas. Ia melebar jadi kemampuan memilah, mencerna, mengkritisi, dan menolak untuk dibodohi. Karena terlalu banyak yang bisa membaca, tapi tidak bisa paham. Terlalu banyak yang pintar mengetik, tapi tak mampu menganalisis. Apalagi hari ini pikiran kita dipanen oleh mesin pencari. Emosi kita diperdagangkan oleh algoritma. Setiap klik menyisahkan jejak, setiap reaksi menjadi komoditas. Kita tidak lagi sekedar menjelajah, tapi kita dibentuk, diarahkan dan dilacak. Kita hidup di zaman di mana kecepatan mengalahkan kedalaman, dan perhatian menjadi mata uang yang paling diperebutkan. Kebenaran tak lagi dicari lewat kontemplasi, tapi ditentukan oleh siapa yang paling duluan tampil di lini masa. Di tengah arus deras informasi yang membius, menjaga nalar bukan sekedar tugas intelektual, melainkan bentuk keberanian yang paling manusiawi. Keberanian untuk berhenti sejenak, bertanya ulang, dan tidak larut dalam euforia ketidaktahuan yang terasa nyaman. Seorang tokoh bernama Buya Syafi'i menyebutnya sebagai jihad intelektual. Bukan jihad yang gaduh, tapi jihad yang sunyi. Melawan kemalasan berpikir, melawan godaan untuk percaya tanpa bertanya, dan melawan godaan untuk ikut-ikutan tanpa mengerti. Sekarang jihad itu bernama berpikir. Bukan karena kita paling tahu, tapi karena kita bersedia terus mencari, terus meragukan, dan terus menjaga nalar dengan literasi, agar tetap menjadi cahaya di tengah gelapnya kebisingan. Tina lagi apa? Hah? Membaca. Baca apa ini?
buku. Ini buku apa? Ini apa Jinan? Ini apa? Ini apa? Kol. Sayur kol. Sayur kol warnanya apa? Green. Green. Kalau ini? Red. Ini buah apa? Tomat. Tomat. Warnanya apa? Red. Wow, pintar. Kalau ini apa? Kentang. Ini warna apa? Warna Apa ya? Apa ya kalau coklat? brown. Brown. Kulitmu warna apa? Brown. Brown. Bukan black. Ini black. Oh, rambutmu black. Terus kulitmu warna Brown. coklat. Ini apa ini? Banana. Banana. Banana warnanya apa? Yellow. Yellow. Yellow itu apa? Kuning. Maka menjaga nalar bukan tugas pribadi. Ini proyek bersama. Sekolah memperkuat logika, keluarga memperkuat hati. Masyarakat menjadi ruang praktik nilai-nilai itu. 3 elemen ini, rumah, sekolah, masyarakat, harus saling menguatkan. Bukan saling melempar tanggung jawab. Karena literasi bukan hanya tentang anak bisa membaca, tapi tentang bagaimana mereka memahami hidup. Karena kalau hari ini kita gagal menanamkannya, maka besok kita hanya akan mewariskan generasi yang tahu segalanya, tapi tidak paham apa-apa. Kita tidak sedang berlomba mencetak manusia yang pintar, tapi manusia yang sadar. Dan semua itu dimulai dari satu hal kecil yang sering kita abaikan, yaitu membaca. Karena literasi merupakan nafas terakhir di zaman yang berisik ini.